Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan, namaku Alia Sukma Rizkiani, mahasiswa semester 6 jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Teman-teman sekalian, pasti kalian tidak asing dengan produk pangan olahan yang banyak dijual di minimarket seperti makanan ringan, minuman botol, dan juga makanan instan. Tahu nggak sih kalau di produk-produk tersebut terdapat label yang berisi banyak sekali informasi yang baik untuk kita ketahui sebelum kita memutuskan untuk membeli dan mengkonsumsi produk tersebut. Nah, di video kali ini aku mau berbagi sedikit informasi mengenai label pangan olahan yang mana ini dapat menjadi salah satu bentuk pencegahan kita terhadap obesitas. Pertama-tama, aku mau jelasin dulu apa itu mencermati label pangan olahan. Mencermati label pangan olahan itu artinya kita memperhatikan dengan cermat dan teliti terhadap isi dari label pangan olahan. Jadi tidak terbatas pada membaca saja, tetapi kita memperhatikan dengan teliti sehingga kita paham keterangan apa saja yang terdapat pada label tersebut. Nah, label pangan itu sendiri adalah keterangan dari sebuah produk yang bisa kita lihat dalam bentuk gambar, tulisan, ataupun gabungan dari keduanya. Label ini bisa ditempelkan ataupun menjadi bagian dari kemasan pangan. Terus, kenapa sih kita harus mencermati label pangan olahan? Jadi, dari label pangan olahan itu, kita akan menemukan berbagai informasi seperti daftar bahan yang digunakan dan juga kandungan gizi dari produk tersebut. Jika kita cermati hal itu, kita jadi tahu berapa banyak zat gizi yang masuk ke dalam tubuh ketika mengkonsumsi produk itu agar jumlahnya tidak melebihi angka kecukupan gizi harian. Langsung aja yuk kita kenali bagian-bagian dari label pangan olahan. Yang pertama itu ada nama produk, yang kedua ada daftar bahan yang digunakan, yang biasa kita lihat dengan tulisan komposisi. Daftar bahan ini akan diurutkan dari bahan yang paling banyak digunakan hingga yang paling sedikit digunakan. Pada daftar bahan dicantumkan juga keterangan mengenai bahan tambahan pangan atau BTP seperti pewarna, pemanis, ataupun pengawet. Nah, di sini penting sekali untuk diperhatikan apakah produk tersebut mengandung bahan pengawet, pemanis buatan, ataupun bahan lainnya. Yang ketiga ada berat bersih atau isi bersih. Yang keempat ada nama dan alamat produksi. Yang kelima ada keterangan logo halal. Yang keenam ada tanggal dan kode produksi. Yang ketujuh ada tanggal kadaluarsa. Yang kedelapan ada nomor izin edar. Dan yang kesembilan ada asal-usul bahan pangan tertentu. Nah, di samping itu terdapat informasi yang tidak kalah penting, yaitu informasi nilai gizi. Pencantuman informasi nilai gizi akan membantu kita dalam menentukan produk yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk dapat memahami informasi nilai gizi, kita dapat mengawalinya dengan memperhatikan takaran saji. Takaran saji adalah informasi mengenai jumlah penyajian pangan olahan yang wajar untuk dikonsumsi dalam sekali makan atau dalam satu porsi. Selanjutnya adalah jumlah sajian per kemasan, yaitu jumlah atau banyaknya takaran saji yang terdapat dalam satu kemasan. Kemudian kita akan melihat energi total yang menunjukkan seberapa banyak energi yang diperoleh dalam satu sajian. Pada bagian selanjutnya terdapat kandungan gizi lainnya seperti lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat total, gula, dan juga garam atau natrium. Perlu teman-teman ketahui bahwa energi dan zat gizi yang dituliskan adalah untuk satu sajian dan bukan untuk satu kemasan. Jadi, jika terdapat dua sajian per kemasan, maka energi dan zat gizinya harus dikalikan dengan 2 untuk mengetahui total energi dan zat gizi pada satu kemasan. Selain itu, terdapat juga informasi tambahan mengenai zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral yang dituliskan dalam bentuk persentase angka kecukupan gizi. Nah, persen angka kecukupan gizi ini merupakan persen kontribusi zat gizi yang terpenuhi dalam satu takaran saji terhadap jumlah kebutuhan zat gizi harian. Terakhir, pada bagian bawah terdapat catatan kaki, yaitu informasi mengenai persentase angka kecukupan gizi yang dihitung berdasarkan kebutuhan energi kelompok umum, yaitu 2150 kilokalori, yang mana kebutuhan ini dapat berbeda-beda pada setiap individu. Kemudian, teman-teman perlu tahu juga bahwa terdapat pencantuman informasi nilai gizi pada bagian kemasan yang paling mudah dilihat dan dibaca. Umumnya terletak pada bagian depan bawah kemasan dengan bentuk dan warna yang sama. Selain itu, pada beberapa produk pangan olahan, terdapat pencantuman logo dengan tulisan pilihan lebih sehat. Logo ini memiliki arti bahwa produk ini merupakan produk yang lebih sehat jika dibandingkan dengan produk lain yang sejenis dan jika dikonsumsi dalam batas wajar. Logo ini dapat membantu kita untuk menemukan produk pangan olahan yang lebih sehat untuk kita
kita konsumsi. Kita perlu tahu juga tentang anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak atau GGL yang telah ditetapkan oleh Kemenkes. Untuk konsumsi gula, anjurannya adalah 4 sendok makan per hari atau sekitar 50 gram. Anjuran konsumsi garam adalah 1 sendok teh per hari atau sekitar 5 gram. Dan anjuran konsumsi lemak adalah 5 sendok makan per hari atau sekitar 67 gram. Untuk dapat mempermudah mengingat anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak, kita dapat menyingkatnya menjadi G4, G1, dan L5. Nah, setelah kita mengetahui pentingnya mencermati label pangan olahan, beserta anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak, kita dapat lebih cermat memilih dan mengkonsumsi produk pangan olahan agar sesuai dengan kebutuhan gizi harian. Upaya ini kita lakukan dengan harapan dapat mencegah asupan kalori yang berlebihan dari produk pangan olahan sehingga tidak menimbulkan kenaikan berat badan dan kejadian obesitas pada masa yang akan datang. Dengan demikian, penting sekali mencermati label pangan olahan sebelum membeli suatu produk agar dapat membantu kita dalam memilih produk pangan olahan yang lebih sehat. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.